masak warnanya merah. Teman-teman, mari saksikan inilah cerita si Pahit Lidah. Dahulu kala di kota Sumedang, Sumatera Selatan, ada seorang pangeran bernama Ia adalah anak keturunan raksasa yang namanya Putri Tengger. Suatu hari, ia menikahi seorang gadis desa yang bernama Siti. Setelah menikah, Pangeran Serunting mengajak Siti untuk tinggal di istana. Namun, Siti seringkali terlihat murung. Karena di satu sisi, ia tidak ingin meninggalkan adiknya yang bernama Arya Tebing. Namun di sisi lain, ia harus patuh kepada suaminya. Ya, sekarang rumah ini adalah rumahmu juga, istriku. Apapun yang kau inginkan, ya. Terima kasih, suamiku. Ini sudah lebih dari cukup bagiku. Walaupun tinggal di istana yang mewah dan juga megah, namun Siti seringkali terlihat murung. Apa yang mengganggu pikiranmu, istriku, sehingga kau seringkali terlihat murung? Suamiku, aku memikirkan nasib adikku, Arya Tebing. Dia tinggal seorang diri setelah ayah dan ibu meninggal. Oh, ternyata itu yang mengganggu pikiranmu, istriku. Bagaimana jika kita mengajak Arya Tebing, adikmu, meninggal di sana bersama kita? Benarkah, suamiku? Terima kasih banyak. Adikku pasti senang tinggal bersama kita di istana. Mereka pun pergi menuju rumah Arya Tebing. Jadi, bagaimana Arya Tebing? Tetapi Kak, tidak usah khawatir. Kau akan baik-baik saja di sana. Tapi Kak, aku lebih senang tinggal di sini. Aku dapat mengurus ladang peninggalan orang tua kita. Aku bingung. Apa yang membuatmu tidak ingin tinggal bersama? Tapi jika itu keputusanmu, aku akan menghargainya. Tenang saja Kak, aku akan baik-baik saja di sini. Oh ya, barangkali Kak Serunting ingin melihat ke belakang. Mereka pun menuju kebun belakang milik Arya Tebing. Nah, ini dia Kak, ladang peninggalan orang tua kita. Sesuai dengan amanah ayah, ladang ini akan kita bagi menjadi dua. Setengah untukku dan setengahnya lagi untuk Kak Siti. Wah, lumayan besar juga ya ladang ini. Bagaimana jika kita beri batang sebagai pembatas antara ladangku dan ladangmu? Tapi Kanda, untuk apa? Biarlah saja itu Arya Tebing saja yang mengurusnya. Hanya sebagai penanda, istriku. Jadi kita tahu bahwa ladang ini adalah milik kita. Baiklah, jika itu mau Kak, aku akan menurutinya. Arya Tebing pun menancapkan batang sebagai penanda antara ladangnya dan ladang Kak Serunting. Hari-hari berlalu dengan cepat hingga terjadi sebuah keajaiban. Apakah teman-teman ada yang mengetahuinya? Tidak. Nah, pohon batang sebagai penanda antara ladang Arya Tebing dan ladang Pangeran Serunting ditumbuhi dengan jamur-jamur yang berwarna emas. Aku kaya! Aku kaya! Pangeran Serunting yang melihat hal itu menjadi iri. Hei, Arya Tebing! Kau masih belum membalik pohon itu, sehingga jamur itu mengarah ke ladangmu. Tapi Kak, aku tidak pernah melakukannya. Aku tidak pernah melakukannya. Halah, membohong kau. Awasan. Kalau kau berani, ayo lawan aku. Arya Tebing bingung menanggapi tawaran dari kakak iparnya. Beri aku waktu 2 hari Kak untuk memikirkannya. Hebat, Kak itu maumu, ku beri kamu 2 hari untuk berlatih. Arya Tebing pun tidur tidak bisa dengan gelap.
hingga ia berpikir, bagaimana jika aku mengajak Kak Siti untuk membantu? Aku akan bertanya apa kelemahan dari Kak Seruting. Arya Tebing pun tidur dengan lelap. Keesokan paginya, Arya Tebing mengendap-endap menuju rumah Kak Siti. Tok tok tok, tok tok tok. Arya, logika saja. Mengapa kau tidak lewat pintu depan? Ini rahasia, Kak. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apa itu, Arya Tebing? Aku memiliki masalah dengan Kak Seruting. Tolong beritahu aku apa kelemahannya. Kak Siti pun bingung harus seperti apa. Karena di satu sisi ia ingin membantu adiknya, namun di sisi lain ia tidak ingin mengkhianati suaminya. Baiklah, jika itu mau Dik, aku akan memberitahu segala kelemahan dari Kak Seruting. Esokan paginya, Arya Tebing dan Seruting sudah siap di sana. Ladang di ladang yang sangat luas. Pangeran Seruting berdiri dengan percaya diri karena ia belum mengetahui bahwa Arya Tebing sudah mengetahui kelemahannya. Pertarungan pun terjadi begitu kuat dan dari mana kau tahu kelemahanku? Aku tahunya dari Kak Siti. Siti, dia telah mengkhianatiku. Pangeran Seruting yang merasa dihianati oleh istrinya pergi ke suatu. Dia pergi ke gunung itu dengan niat untuk bertapa. Tiba di sana, ada seorang sang yang maha meru. Anak muda, apakah kau ingin mendapatkan kekuatan? Ya, aku ingin mendapatkannya. Bagaimana caranya? Jika kau ingin mendapatkan kekuatan itu, kau harus bertapa di sana hingga daun-daun bambu itu menjadi seluruh tubuhmu. Apapun yang kau katakan untuk mendapatkan kekuatan itu. Bertahun-tahun lamanya, sehingga daun-daun bambu itu menyelimuti tubuh Seruting. Anak muda, sesuai dengan benar, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Sang yang maha meru, kalau boleh tahu kekuatan apa itu? Kau akan dapat mengubah perkataanmu menjadi sebuah kutukan. Pangeran Seruting pergi menuju ke pohon tebing. Ia dan mengubahnya menjadi sebuah batu. Dalam satu kata saja, ia dapat menjadi batu. Ia kembali berjalan menuju ke tanah yang gersang. Tanah itu begitu gersang, sehingga Seruting mengubah itu menjadi tanah yang subur. Ia kembali berjalan. Ia menemui seorang nenek yang sudah tua tetapi tidak memiliki keturunan. Cuh, ampun nenek, cuh. Pangeran Seruting pun mengambil sehelai rambut dari nenek itu, lalu mengubahnya menjadi seorang bayi. Ini Nek, bayi untukmu. Terima kasih, cuy. Terima kasih. Pangeran kembali ke kampung halamannya. Di sana, ia melihat ada istrinya dan juga adiknya. Sini istriku, ada Tebing adikku. Aku, Pangeran Seruting. Aku. Hah? Apakah ada Pangeran Seruting? Suamiku. Ya, ini aku, suamimu. Arya Tebing, maafkan aku telah berbuat sombong dan serakah. Tenanglah Kak, aku sudah memaafkanmu. Lagi pula, itu juga sudah lewat. Akhirnya, mereka pun hidup bahagia tanpa ada masalah lagi. Nah teman-teman, dari cerita ini kita mendapatkan pesan moral bahwa kita tidak boleh terlalu iri dengan apa yang dihasilkan oleh orang lain.
Sekian dari saya, terima kasih.